Sering terdapat cairan kemerahan yang kemudian tampak seperti lapisan karat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di kebun kakao kegiatan kita adalah mengecek tanamannya. Dan ternyata di sini ada satu penyakit yang mulai menyebar lagi di kebun ini. Fatalnya, ada satu tanaman kakao yang sudah mati. Nah, bisa dilihat mati total ya, seperti ini. Daun tiba-tiba mengering dan sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Pengamatan saya lanjutkan ke seluruh bagian tanaman ini dan saya menemukan gejala penyakit yang mulai muncul seperti ini ya. Nah, yang ini adalah kanker batang. Penyakit kanker batang adalah salah satu penyakit penting bagi tanaman kakao yang disebabkan oleh infeksi cendawan Phytophthora palmivora pada batang dan cabang tanaman kakao ya. Cendawan Phytophthora palmivora juga merupakan penyebab penyakit busuk buah pada tanaman kakao. Nah, kita sudah bahas di video sebelumnya, jadi silahkan cek di video sini ya. Jadi kanker batang pada tanaman kakao ini memiliki gejala-gejala seperti ini. Kulit batang berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Sering terdapat cairan kemerahan yang kemudian tampak seperti lapisan karat. Nah, jika lapisan kulit luar dibersihkan, maka tampak lapisan di bawahnya membusuk. Jadi seperti ini gejalanya ya. Batangnya seperti ini. Ini sangat berbahaya karena jika tidak dikendalikan, bercak hitam akan terus meluas dan mengakibatkan terhambatnya transportasi hara dan fotosintat di dalam tanaman. Nah, yang berujung pada tanaman kakaonya akan mati. Bagaimana kanker batang ini bisa menyebar? Jadi sangat penting untuk mengetahui hal ini karena bisa dijadikan referensi untuk pengendalian selanjutnya. Penyakit kanker batang ini dapat menyebar melalui beberapa media seperti sentuhan langsung dengan buah yang terserang busuk buah, percikan air, disebarkan oleh hewan seperti semut atau tupai, bahkan oleh tiupan angin. Nah, penyebaran kanker batang ini berbanding lurus dengan penyebaran penyakit busuk buah dan akan semakin cepat jika musim hujan atau jika kondisi kebun terlalu lembab. Jadi seperti itu ya. Di dalam satu pohon yang sudah terinfeksi penyakit kanker batang dapat terjadi karena patogen yang menginfeksi buah tersebut menjalar melalui tangkai buah lalu mencapai batang ataupun sebaliknya. Lalu bagaimana pengendaliannya? Catatan pentingnya, jika tanaman kakao kita sudah terinfeksi berat, maka sangat mustahil untuk dipulihkan karena batang sudah rusak,
busuk dan tidak ada lagi transportasi hara dan fotosinta. Tanaman ini harus segera dibongkar dan bagian yang terserang harus dimusnahkan dengan cara ditimbun atau dibakar untuk menghindari penyebaran dan memutus siklus patogen tersebut. Teknisnya adalah dengan mengupas kulit batang yang terserang dan membusuk hingga batas yang sehat. Nah, kemudian mengoleskan air perasan kunyit pada bagian yang telah dikupas tersebut. Air perasan kunyit juga dapat diganti dengan fungisida tembaga kontak seperti Nordox dan lain-lain. Yang paling penting adalah dengan menerapkan praktek perkebunan yang baik, seperti pemangkasan teratur untuk sirkulasi udara dan pengaturan cahaya ke bagian tanaman. Kemudian pemupukan dengan pupuk konsentrasi P dan K yang dominan untuk meningkatkan daya tahan tanaman. Kemudian lakukan sanitasi kebun seperti sisa pangkasan, sanitasi terhadap busuk buah dan cabang yang sudah terinfeksi. Sangat dianjurkan untuk menghindari penyebaran yang lebih masif. Selanjutnya pengaturan pohon pelindung sehingga kebun tidak terlalu lembab dan intensitas cahaya lebih maksimal. Penggunaan fungisida dilakukan secara teratur dan ikuti petunjuk penggunaan di kemasan fungisida. Gunakan alat pelindung diri ya. Nah, demikian sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jayalah Kakao Indonesia.